Halo pemirsa, senang sekali saya Ari Nugroho hadir dalam program Bulletin Banyumas. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, saya akan hadirkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah Banyumas. Pemirsa, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro kunjungi korban bencana tanah longsor di Desa Bogangin, Kecamatan Sumpio. Pemerintah daerah Banyumas memberikan subsidi Rp1.000 per kilogram untuk gula dan beras. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas menggelar pasar tani. Percepatan pengentasan kemiskinan menuju Banyumas maju, pemerintah meluncurkan program Padu Gemayo. Berantas peredaran gelap narkoba, pemerintah aktifkan kembali Kampung Bersinar. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Bulletin Banyumas berikut ini. Pemirsa, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro mengunjungi korban bencana tanah longsor yang merusak rumah warga Bogangin, Kecamatan Sumpio, Banyumas. Dalam kunjungan tersebut, PJ Bupati memberikan bantuan logistik. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro kunjungi korban bencana tanah longsor yang merusak rumah warga Bogangin, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas. PJ Bupati Banyumas datang bersama rombongan dari Dinas, BPBD Banyumas, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, Kades, perangkat desa Bogangin, PMI, dan lainnya. Dalam kunjungan ini menyampaikan memberikan bantuan logistik. Tanah longsor yang merusak rumah Yati yang mengakibatkan bangunan rumah kayu beserta perabotan rusak dan roboh. Kejadian ini di wilayah Kecamatan Sumpio diguyur hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi. Sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, Yati beserta dan 4 anaknya mendengar suara pohon yang akan roboh. Tak lama kemudian pohon kelapa yang tepat di samping rumah dataran tinggi roboh beserta longsornya tanah. Bangunan rumah kayu roboh tertimpa longsoran dan pohon kelapa, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pemilik rumah berharap ada bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat longsor. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, sebagai upaya pengendalian inflasi karena naiknya harga sejumlah kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan subsidi Rp1.000 per kilogram untuk gula dan beras. Pemberian subsidi ini berlangsung selama 1 bulan. Subsidi Rp1.000 per kilogram untuk gula dan beras ini dilakukan dalam rangka menstabilkan harga sehingga inflasi bisa terkendali. Pemberian subsidi Rp1.000 per kilogram gula dan beras ini bersamaan dengan dibukanya PUMP Bawor Mart di Pasar Manis Purwokerto. PJ Bupati Banyumas bersama tim pengendali inflasi daerah meninjau langsung pelaksanaan subsidi harga sembako Banyumas di Pasar Manis Purwokerto. Pemberian subsidi berlaku selama 1 bulan dan dilaksanakan setiap hari Senin. Dibantu dari BI itu kita akan lakukan sampai Desember. Untuk mekanismenya gimana Pak itu? Pemberian subsidi itu? Langsung penjual. Langsung ke penjual. Tadi kita cek kan ada beberapa yang sudah dapat, yang pojok-pojok turun tekan. Tapi prinsipnya hari ini semuanya akan dapat. Pedagang Pasar Manis Yan mengatakan harga gula pasir saat ini sebesar Rp17.000 per kilogramnya, di atas harga acuan yaitu Rp14.500 per kilogram. Dengan adanya subsidi Rp1.000, pembeli bisa membayar Rp16.000 per kilogram. Paling yang dari subsidi dari SPHP tok yang dikurangi. Kalau pulangan yang dari luar enggak, sama aja. Berapa beras? Jadi berapa ke berapa? Sekarang 14.000 yang IR. Jadi tadinya 12.500, sekarang jadi 14.000, naik lagi. Dikurangi 1.000 jadi. Iya. Sementara untuk harga beras SPHP Bulog dijual seharga Rp13.500 per kilogram untuk jenis premium dan Rp10.900 per kilogram untuk jenis medium. Pemerintah daerah Banyumas menyediakan sebanyak 1 ton gula selama sebulan untuk subsidi gula Rp1.000. Ari Nugroho, Banyumas TV, melaporkan. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas menggelar pasar tani di halaman kantornya. Kegiatan yang dibuka oleh PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro itu
diikuti sebanyak 2 stan. Sebagai upaya mengendalikan inflasi khususnya yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan serta memperkenalkan produk-produk pertanian Banyumas kepada masyarakat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas menggelar Pasar Tani. Pasar Tani kali ini terdapat 12 stand dengan komoditas pertanian yang dijual berupa sayuran, buah, dan makanan olahan. Selain itu juga tersedia bibit tanaman, dan pupuk. Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro mengapresiasi pasar tani yang diinisiasi Dinpertan KP Kabupaten Banyumas. Dari ke depan jualannya kemungkinan dari sini, tapi di Car Free Day di Gor. Jadi masyarakat tahu betul bahwa ada pasar murah yang diinisiasi Dinas Pertanian dan itu langsung ketemu sama petaninya langsung. Jadi harganya bisa ditekan dan petaninya juga mudah-mudahan dapat pendapatan yang lumayan baik daripada lewat tenggula, bakul, dan lain sebagainya. Sementara Kepala Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, Jaka Budi Santosa, berharap pasar tani di waktu berikutnya akan semakin diramaikan oleh petani selaku produsen dan masyarakat selaku konsumen. Itu kita dari unsur Poktan, Gapoktan, KWT, KTNA, dan petani milenial. Standnya mungkin ada 12-an. Kemudian untuk komoditasnya kita utamakan adalah buah dan sayur, termasuk makanan olahan. Nah, ke depan sesuai dengan target kami, ini akan kita lakukan tiap minggu. Artinya minggu ini pertama ya mungkin masih ada sana sini yang perlu diperbaiki. Insya Allah minggu kedua dan seterusnya nanti ada perbaikan antara konsumen dan produsen. Petani ini akan lebih banyak, lebih ramai dan akan mencapai tujuannya yaitu adalah mengendalikan harga dan inflasi khususnya komoditas pangan atau volatil. Melalui pasar tani ini diharapkan dapat memotong rantai distribusi pemasaran produk-produk pertanian yang selama ini cukup panjang karena dari petani harus melalui pengepul dan pedagang sebelum didistribusikan ke konsumen. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Sementara itu dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di Banyumas, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, menggagas inovasi Padu Dadi Gemuyu, yaitu perencanaan terpadu berbasis data digital untuk percepatan pengentasan kemiskinan menuju Banyumas Maju. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melaunching inovasi Padu Dadi Gemuyu, yaitu perencanaan terpadu berbasis data digital untuk percepatan pengentasan kemiskinan menuju Banyumas Maju. Inovasi tersebut gagasan dari Edi Nur Hasan, Kepala Bapeda Litbang Banyumas, guna mendukung akselerasi penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Kegiatan dilaksanakan Selasa 14 November 2023 di Krishna Ballroom Java Heritage Purwokerto. Kepala Bapeda Litbang Banyumas Edi Nur Hasan menjelaskan Padu Dadi Gemuyu merupakan gagasan percepatan pengentasan kemiskinan yang berfokus pada perencanaan dan pengelolaan data digital agar kemiskinan yang ditangani tepat sasaran. Inovasi ini akan mensinkronkan data antar pemangku kepentingan, penyusunan kebijakan kolaborasi penanganan RTLH, peningkatan kualitas perencanaan desa dan pemanfaatan data spasial berbasis digital. Padu Dadi Gemuyu merupakan perencanaan terpadu berbasis data digital untuk percepatan pengentasan kemiskinan menuju Banyumas Maju. Merupakan gagasan percepatan pengentasan kemiskinan yang berfokus pada perencanaan dan pengelolaan data digital agar kemiskinan yang ditangani tepat sasaran. Yang akan dilakukan adalah yang pertama, sinkronisasi data antar pemangku kepentingan. Yang kedua, penyusunan kebijakan kolaborasi penanganan RTLH. Yang ketiga, peningkatan kualitas perencanaan desa. Dan yang keempat, pemanfaatan data spasial berbasis digital. PJ Bupati Hanung sangat mengapresiasi dengan adanya inovasi ini. Pasalnya, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu dari 3 obsesi masalah yang ia ingin selesaikan di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, selain bagaimana bisa mengendalikan inflasi dan target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, tugasnya adalah pengentasan kemiskinan.
Hanung mengaku 3 hal ini akan selalu ia kawal terus perkembangannya hingga tidak ada nama Kabupaten Banyumas lagi dalam jajaran 17 kabupaten miskin. Ia menuturkan nantinya 1 OPD akan mendampingi dan bertanggung jawab terhadap 2 desa yang masuk dalam daerah miskin. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Ini wasitnya adalah Pak Kaban, perdagangan Pak Kaban. Menempati peringkat ketiga se-Jawa Tengah dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, PJ Bupati Banyumas berkomitmen mewujudkan kampung bersinar. Selain itu juga dilakukan tes urin secara acak bagi ASN. Kabupaten Banyumas menempati peringkat ketiga tertinggi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah. Terkait hal ini, Badan Narkotika Nasional atau BNN Jawa Tengah menggandeng pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan upaya pencegahan. Salah satu diantaranya memeriksa sampel urin pegawai di lingkungan Setda Banyumas. Tes urin dilakukan di Pendopo Sipanji Kompleks Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan peredaran narkoba di Banyumas tertinggi ketiga setelah Kota Semarang dan Solo. Saya ingin membangun komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas. Karena kita tahu Banyumas ini termasuk ranking 3 besar dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dan kami ingin mengajak kepada unsur Forkopimda dan seluruh OPD serta masyarakat untuk mari bersama kita lakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini. Sementara itu, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro berjanji melakukan beberapa hal untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di Kota Satria. Salah satunya menggencarkan program Kampung Bersih Narkoba atau Kampung Bersinar, setelah sebelumnya pihaknya juga gencar sosialisasi ke sekolah-sekolah. Saya malah pengen tadi setelah ada penyampaian dari Pak Agus, saya rencananya mau bentuk tim Satgas anti narkoba di tingkat desa dan sekolah. Nah, ini nanti leading sektoral bisa ke Sebang, bisa dengan BPBD. Saya pikir saya agak kaget, ternyata nomor tahu, baru tahu saya. Dan itu saya pikir akan saya sikat betul. Terutama saya akan masuk sosialisasi ke tingkat sekolah-sekolah dan desa-desa. Lalu akan saya bentuk Satgas, saya akan bersinergi dengan teman-teman BNN Kabupaten, strategi apa ini yang tepat. Saya nggak pengen lagi ranking kita sudah miskin, narkobanya tinggi. Sudah miskin ekstrim, narkobanya nomor 3. Ini dahsyat ini. Saya jadi 2024 kita beresin. Hanung pun mendukung upaya pencegahan lewat tes urin secara acak terhadap ASN di lingkungan pemerintah daerah Banyumas. Dia berharap tes acak ini juga bisa menyasar anak sekolah sebagai bagian dari kampanye deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dalam Buletin Banyumas. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Banyumas. Masih bersama saya Ari Nugroho. Jika di segmen sebelumnya kita bisa saksikan PJ Bupati meninjau lokasi bencana tanah longsor di Desa Bogangin, Sumpio, Banyumas. Di segmen ini saya punya informasi lainnya mengenai kegiatan kunjungan PJ Bupati ke Desa Tambak Negara dan kegiatan baksos bagi-bagi sembako. Anda penasaran? Berikut Buletin Banyumas selengkapnya. Pemirsa, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 kepala desa hasil pilkada serentak di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Dalam kesempatan tersebut, PJ Banyumas menitipkan beberapa pesan penting kepada para kades terlantik,
Ia menuturkan perangkat desa harus bisa memahami kondisi wilayahnya masing-masing, mulai dari data warga miskin, stunting, potensi wilayah dan data rawan bencana. Dengan data yang valid, maka Kades dapat dengan mudah menyusun program dan arah pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan beserta pembinaan kemasyarakatan. Mungkin ada pesan dari ada 8 poin yang tadi cuma bagaimana rakyat langsung hari ini bukan bekerja, euforianya sudah selesai, kita selesai, sekarang waktunya bekerja, bagaimana melayani masyarakat dan jadi yang kedua soal dana desa tidak boleh korupsi. Ada 12 Kades terlantik, yakni Sutarno Desa Tumiang Kepasen, Tirin Desa Watu Agung Tambak, Pak Idi Desa Adisana Kepasen, Nasrun Desa Jambu Wangon, Ahmad Fauzi Desa Sirau Kemerancen, Sulistiono Desa Kelahang Sokaraja, Darsito Desa Keracak Acibarang, Sartim Desa Tunjung Jatilawang, Sukirah Desa Cidaga Kepasen, Dedi Rahman Desa Gumelar Tambak, Sudir Desa Kelinting Sumagede, Tarwono Desa Cilangkap Kumelar, Darkom Desa Dermaji Lombir, Widya Yudhistira Desa Datar Sumbang, Sugeng Riyadi Desa Leduk Kembaran. Dari Purwokerto, Marnoto Budimas TV melaporkan. Sementara itu, PJ Bupati Banyumas melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan KPU dan Bawaslu Banyumas dan hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Kamis 9 November di Ruang Joko Kahiman Kompleks Sotda Kabupaten Banyumas. Bertindak atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menandatangani secara langsung NPHD bersama dengan Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Kasana dan Ketua Bawaslu Banyumas Imam Arif Setiadi. Pencairan dana hibah dilakukan sebagai berikut. Tahun anggaran 2023 sebesar 40% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Tahun anggaran 2024 sebesar 60% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pencairan dana hibah dilakukan sebagai berikut. Tahun anggaran 2023 sebesar 40% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Tahun anggaran 2024 sebesar 60% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara. Adapun pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024 tetap menunggu peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 ditetapkan. Dari Purwokerto, Marnoto Budimas TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kemampuan manajerial dan leadership kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menggelar bimbingan teknis bagi kepala sekolah. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan selama 6 hari 14 hingga 15 November 2023, dilanjutkan tanggal 20 hingga 22 November 2023. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro membuka kegiatan BIMTEK bagi Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah Dasar. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan leadership bagi Kepala Sekolah.
BIMTEK yang diikuti oleh 151 kepala sekolah dan dibagi 2 angkatan. Untuk angkatan 1 didominasi oleh jenjang SD sebanyak 49 orang dan TK sebanyak 2 orang. Kepala Dinas Pendidikan Joko Wiono mengatakan BIMTEK ini bertujuan memberikan wawasan kepada kepala sekolah sebagai manajer pengelola satuan pendidikan sehingga dapat mengembangkan kompetensi dan kapasitas berkaitan dengan kepentingan pembelajaran serta meningkatkan leadership bagi mereka. Kegiatan ini merupakan kegiatan penguatan kepala sekolah baru SD, TK, dan SMP di wilayah Banyumas. Untuk 3 hal, yang pertama memberikan referensi manajerial, yang kedua penguatan leadership, yang ketiga untuk membangun pentahelik atau kolaborasi. Karena sekolah tidak bisa berdiri sendiri saat ini. Sementara itu, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro meminta kepada para kepala sekolah untuk menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan masing-masing. PJ Bupati juga mengajak kepada kepala sekolah untuk bekerja dengan lingkungan agar lingkungan ikut memiliki sekolah tersebut. Selain itu, PJ Bupati juga berpesan agar warga sekolah menghindari adanya perundungan di sekolah. Ari Nugroho, Banyumas TV, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pejabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melakukan kunjungan ke Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo, Banyumas. Kunjungan ini selain silaturahmi juga melakukan saresehan dengan masyarakat setempat. Penjabat PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melakukan kunjungan ke Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Kunjungan ini selain silaturahmi juga melakukan saresehan dengan warga masyarakat setempat. Sore hari, PJ Bupati bertanding sepak bola di lapangan desa setempat. Bahkan PJ Bupati Hanung bermalam di rumah salah satu warga Tambak Negara yang mendapatkan perbaikan RTLH. Dalam kegiatan saresehan, PJ Bupati Hanung mendengar curhatan warga setempat. Kedatangannya juga dalam upaya pengenalan wilayah dan mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Pada kesempatan ini, PJ Bupati menyerahkan bantuan bedah rumah untuk rumah keluarga yang diinapi semalam olehnya. Bedah rumah ini bersumber dari bantuan Basnas Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023, PGRI Cabang Aji Barang menggelar bakti sosial bagi-bagi sembako. Kegiatan secara resmi dilepas oleh PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro. Dalam sambutannya, PJ Bupati Hanung mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang digelar PGRI Cabang Aji Barang. Menurutnya, bakti sosial merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Ia juga berterima kasih kegiatan tersebut telah membantu pemerintah Kabupaten Banyumas untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Senada disampaikan Wakil Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Uma, yang juga mengapresiasi kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 dan Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2023. Menurutnya, PGRI Cabang Aji Barang selalu meriah setiap merayakan HUT PGRI dan HGN, termasuk menggelar bakti sosial sebagai kepedulian terhadap sesama dengan membagikan paket sembako. Sementara Ketua PGRI Cabang Aji Barang, Handoko, menuturkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun berjalan, sudah 12 desa wilayah Aji Barang yang menerima bantuan sosial serupa. Menurutnya, di tahun ke-5 nanti akan tuntas 15 desa di wilayah Aji Barang menerima bantuan sosial serupa. Bakti sosial ini merupakan kegiatan selama 5 tahun. Nanti setiap tahun kita sasarannya adalah 3 desa. Di antaranya ada desa 15 yang ada di Kecamatan Aji Barang. Tahun ini merupakan tahun keempat untuk sasaran desa Keracak, Ciberung, dan Pandansari. Kami mengadakan ini merupakan penumbuhan rasa empati kita terhadap warga yang masih membutuhkan. Pada tahun ini kami membagikan sembako kurang lebih 456 paket untuk 3 desa. Hanya itu mungkin. Kemudian hal ini mungkin tahun depan merupakan tahun terakhir. Jadi sekarang sudah 12 desa
yang akan kami distribusikan. Tahun ini ada 3 desa sasaran bantuan sosial, yakni Desa Kracak, Desa Ciberung, dan Desa Pandansari. Nantinya di tahun kelima semua desa akan menerima bantuan sosial serupa. Ari Nugroho, Banyumas TV, melaporkan. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Buletin Banyumas kali ini. Saya Ari Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.